kalau merasa sebagai warga negara Republik Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sejumlah calon anggota legislatif dari PDIP yang dianggap kritis dipastikan gagal melenggang ke Senayan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengklaim terdapat operasi politik khusus yang dilakukan untuk menyingkirkan caleg Partai Banteng menjadi legislator di DPR. Salah satu nama yang disebut Pak Hasto menjadi korban dari operasi politik khusus tersebut adalah Ketua Komisi Kesehatan atau Komisi 9 DPR, Ripka Ciptaning. Atas gagalnya para caleg yang dianggap kritis ini, Pak Hasto mengatakan partainya akan pasang badan guna memperjuangkan para caleg kritis PDIP untuk tetap masuk menduduki kursi parlemen. Berikut ini nama caleg PDIP lain yang dinilai kritis juga tidak lolos maju ke Senayan pada pemilu 2024 ini. 1. Masinton Pasaribu. Masinton Pasaribu maju di daerah pemilihan Jakarta II yang meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri pada pemilu 2024 ini. Ia dikalahkan oleh caleg pendatang baru yaitu Once Mekel dari PDIP yang memperoleh suara 60.623. Once bakal mengisi satu jatah kursi PDIP dari Dapil 2 DKI Jakarta. Sedangkan Masinton berada di urutan kedua dengan perolehan 50.992 suara. 2. Trimedia Panjaitan. Hampir 4 periode duduk di kursi DPR RI, politisi senior PDIP Trimedia Panjaitan gagal menduduki kembali kursi Dewan. Maju di Dapil Sumatera Utara II, dirinya meraup 19.870 suara dan berada di urutan ketiga di antara caleg PDIP. Di dapil ini, PDIP hanya mendapat jatah 2 kursi. 3. Arteria Dahlan. Politikus PDIP Arteria Dahlan dipastikan kehilangan kursi di DPR RI. Caleg petahana itu gagal melenggang lagi ke Senayan usai kursinya direbut caleg lain dari PDIP. Arteria berada di Dapil Jatim 6 dengan perolehan suara sebanyak 62.242. Ia dikalahkan oleh koleganya yaitu Sri Rahayu dengan 111.284 suara dan Pulung Agustanto dengan 165.869. Dengan komposisi perolehan suara pada pemilu ini, PDIP berpotensi hanya mendapatkan 2 kursi. Pulung Agustanto dan Sri Rahayu yang berpotensi menduduki 2 kursi itu. Kami juga apresiasi Polri tegak lurus kebijakan pemerintah. Sulit, Pak. Begitu menerapkan kebijakan pemerintah, Polri pastinya beririsan dengan kepentingan rakyat. Akan jauh lagi Polri dengan rakyat. Tapi Polri lebih mendengar dan tegak lurus dengan arahannya Pak Jokowi. 4. Jarod Saiful Hidayat. Caleg petahana yang gagal lolos ke Senayan adalah politisi PDIP yaitu Jarod Saiful Hidayat. Ia yang bertarung di daerah pemilihan Dapil Sumut 3. Meski meraih 54.366 suara, Pak Jarod hanya mampu berada di posisi keempat dari 10 caleg dari PDIP. Dirinya dinilai kritis lantaran kerap mengkritisi pencalonan anak Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden. Dirinya menyebut pencalonan Gibran sebagai wakil presiden buruk bagi kaula muda. 5. Juni Mart Girsang. Sama seperti Pak Jarod, politisi PDIP yang juga petahana Juni Mart Girsang juga gagal lolos ke Senayan, meraih suara lebih tinggi dari Pak Jarod yaitu 75.401. Beliau menempati posisi ketiga suara tertinggi di partainya.
6. Krisdayanti. Penyanyi sekaligus politisi PDIP Krisdayanti juga diprediksi tak lolos mendapat jatah kursi DPR RI. Caleg petahana PDIP itu dapat 70.111 suara di Dapil Jawa Timur 5. Krisdayanti dikalahkan oleh Ahmad Basara dengan 89.769 suara dan Andreas Edi Susetio dengan 81.020 suara. 7. Roni Talapesi. Mantan pengacara Baradae Roni Talapesi juga tak lolos ke Senayan. Ia hanya meraup 26.250 suara di Dapil DKI Jakarta 2. 8. Johan Budi A. Kemudian Johan Budi dari Dapil Jatim 7 juga hanya mendapat 55.176 suara. Ia dikalahkan oleh koleganya yaitu Novita Handini yang meraup 148.232 suara dan Budi Kanang Sulistiono dengan 115.425 suara. 9. Ripka Ciptaning. Ripka Ciptaning adalah caleg PDIP nomor urut 1 di Dapil Jabar 4. Beliau tercatat meraih 39.229 suara, terbanyak di antara caleg-caleg PDIP. Kendati begitu, Ripka gagal mendapatkan kursi DPR di dapil yang sudah dia menangi sejak pemilu 2009 itu. Pasalnya PDIP tidak mendapatkan satu kursi pun di dapil tersebut. 10. Eriko Sotarduga. Seperti Masinton Pasaribu yang juga bertarung di dapil DKI Jakarta 2. Meski salah satu elit PDIP Eriko Sotarduga hanya terima 19.625 suara. Dengan demikian nasib anggota Komisi 11 DPR ini akan sama dengan Masinton Pasaribu. Dirinya kalah dari Once, mantan vokalis Dewa 19 dalam perebutan satu kursi.